Baik, di sini kami kelompok akan menjelaskan bagaimana sih permainan yang kami pilih tersebut. Nah, yang kami pilih tersebut permainan budaya yang bernama Markatapel. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali bagaimana sih sejarah dan perkembangan Markatapel tersebut. Nah, permainan Markatapel ini berasal dari daerah Simalungun. Suatu ketika ada tentara yang tidak diketahui asalnya, dan mereka pertama-tama itu memasuki kerajaan Dejawo, lalu kerajaan Silau, dan terakhir mereka memasuki kerajaan Raya. Meskipun ketiga kerajaan tersebut sudah saling membantu, tapi serangan tersebut membuat masing-masing raja tersebut menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan wilayah itu secara kelompok. Selama masa pelarian, mereka harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari diri dari musuh. Nah, nasib pengungsi tersebut sangat menderita. Mereka mengalami lapar yang sangat parah dan mereka terserang berbagai macam penyakit. Untuk bertahan hidup, setiap kelompok mencari masing-masing tempat di mana yang mereka rasa itu aman. Sekelompok pengungsi dari Kampung Nagur menemukan tanah Sihili Mesir yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir, yaitu sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah Danau Toba. Nah, disinilah mereka menetap dan membuka perladangan untuk bercocok tanam. Nah, di sanalah mereka menetap dan membuka perladangan untuk bercocok tanam. Setelah sekian lama menetap di pulau tersebut, mereka pun sudah mulai tertata, bahkan mereka sudah memiliki anak dan cucu. Suatu ketika mereka merasa rindu untuk kembali ke kampung halaman di Kampung Nagur. Nah, akhirnya mereka mengadakan musyawarah di sana. Nah, dari sejarah Simalungun inilah muncul yang namanya Markatapel atau yang sering disebut dengan Katapel. Nah, dahulu Katapel ini difungsikan untuk mengusir burung yang memakan padi warga. Jadi, pemilik sawah itu menggunakan Katapel ini sebagai alat untuk mengusir burung tersebut sehingga tidak terjadi hambatan ketika mereka panen. Nah, permainan ini berasal dari nama alatnya yang terbuat dari kayu yang bentuknya menyerupai huruf Y. Nah, jadi di sini mereka mengartikan bahwa katapel adalah sebuah mainan sederhana namun bisa menjadi sebuah senjata yang sangat hebat. Nah, kemudian perkembangan katapel ini tidak hanya digunakan oleh orang Indonesia, bahkan di luar negeri saja pun sudah terkenal. Mereka banyak menggunakan katapel. Bahkan orang dewasa dan anak-anak juga banyak menggunakan katapel yang sederhana ini sebagai senjata. Dan mereka juga yang lebih banyak menggunakan katapel tersebut untuk mengusir burung dengan alat katapel ini. Dengan berkembangnya zaman, banyak sekali katapel yang telah tercipta hingga saat ini dengan mengembangkan berbagai modifikasi yang menjadi lebih sempurna. Nah, walaupun banyak anak remaja yang sekarang untuk memilih smartphone, game, dan online untuk sebagainya dalam kehidupan mereka, tapi tetap saja katapel ini dikenal dari bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu cara mempertahankan permainan budaya Simalungun yaitu Markatapel. Seperti yang kita ketahui, permainan Markatapel merupakan permainan dari budaya Simalungun, di mana cara mempertahankannya ada 3 cara. Cara yang pertama, mengajak anak untuk bermain permainan Markatapel tersebut. Dengan cara kita mengajak anak untuk bermain permainan katapel tersebut, maka kita mengulang dan memperkenalkan kembali permainan Markatapel tersebut kepada anak dan kepada lingkungan sekitar. Cara yang kedua yaitu membuat permainan Markatapel lebih menarik. Misalnya, kita mengajak anak bermain katapel, lalu kita memberikan sebuah hadiah atau sebuah penghargaan kepada anak yang dapat mengikuti permainan tersebut dengan baik. Artinya, jadi dalam arti kita itu mengadakan event kecil-kecilan supaya mengingat kembali bagaimana sih permainan Markatapel tersebut. Dan cara yang ketiga adalah cara yang terakhir, yaitu membangun komunitas di lingkungan terdekat. Artinya seperti ini, sebagai contoh kita ambil anak-anak yang tinggal di lingkungan pedesaan. Kita itu bisa mengajak mereka, ayo bagaimana kita bermain Markatapel itu supaya kita bisa membantu orang tua. Jadi si anak tersebut diajak untuk bermain Markatapel bersama-sama di lingkungan sawah supaya mengusir burung-burung yang memakani tanaman yang dapat merusak tanaman. Artinya dengan permainan tersebut akan memiliki manfaat yang banyak bagi si anak maupun bagi orang lain. Jadi dengan cara seperti itu si anak
dapat memfungsikan permainan tersebut dengan baik dan dengan tujuan yang baik pula. Kalau di lingkungan kota sudah jarang sih yang namanya itu bercocok tanam atau bertani. Jadi cara yang dilakukan yaitu bisa aja dengan misalnya di sekolah nih, misalnya dalam jam-jam kosong si guru itu bisa mengajak si anaknya, ayo kita buat permainan sesuai daerah masing-masing yuk gitu. Jadi dengan cara begitu dapat mengasah kembali daya ingat anak terhadap permainan budaya Simalungun yaitu markatapel. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dari markatapel untuk budaya Simalungun. Nah, untuk itu, adapun alat dan bahannya ialah pertama itu ada kayu. Jadi di sini kita harus mengambil bentuk kayu yang berbentuk Y atau yang punya bercabang dua ya, seperti ini. Terus kedua, kita bisa menggunakan gunting atau pisau. Yang ketiga itu ada karet. Kita menggunakan 2 karet. Pertama karet yang kecil sekitar 2 cm lebarnya, panjangnya sekitar 30 cm. Seperti ini. Dan ada karet persegi panjang seperti ini. Nah, ini sebagai tempat untuk tempat pembidik atau untuk batunya nanti. Dan terakhir ada batu. Batunya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, yang sedang-sedang saja. Bentangkan suatu tali karet yang kuat dan terpasang pada kedua ujung ketapel. Nah, jadi kan ketapel yang sudah kita bentuk dari batang kayu itu seperti ini, kita ikat dengan tali karet. Dan pada ujung tali karet tersebut terdapat wadah dari kulit atau bahan yang kuat dan dengan berisikan kerikil atau batu atau benda-benda kecil lainnya. Jadi setelah kita ikatkan, ada tengah-tengahnya itu wadah untuk tempat pelurunya, itu terbuat dari benda yang kuat, dari kulit misalnya. Kemudian memegang ketapel dengan tangan satu dan tangan lainnya memegang wadah kulit tersebut. Selanjutnya melepas kulit, maka melesatlah kerikil atau batu-batuan yang menjadi peluru untuk mengenai target sasaran. Jadi kita pegang ketapel, kita masukkan peluru ke wadahnya tersebut, kita tarik, lalu melesatlah, kita lepas, lalu melesatlah peluru tersebut menuju target atau sasarannya. mempraktekkan bagaimana cara menggunakan permainan markatapel atau bisa disebut katapel. Adik-adik, apakah adik-adik tahu bagaimana cara memain markatapel atau katapel? Tahu. Tahu semua ya. Di sini kan hanya memperjelaskan saja bagaimana cara memain katapel. Memainkan katapel itu seperti ini. Dia diberi batu atau biji di bagian ujungnya. Setelah itu
karetnya kita tarik, terus batunya kita lepas. Seperti itu. Siapa yang mau coba? Nah, coba deh. Oke. 1, 2, 3. Wih, pandai kali kau dek, jauh. Siapa lagi yang mau coba? Ini. Sana, sana. Oke, sini. 1, 2, 3. Pendek. Siapa lagi yang mau coba? Saya tidak ini Nanti aja dia putus coba. 1, 2, talu. Jauh kali, Bah. Mantap. Mana lagi yang lain? Udah. Coba, udah bisa. 1, 2, talu. Wis, mantap, jago. Geser. Ya, kita masuk bata ya, Dek. Tahu masuk bata? Tahu. Apa, Bang? 2 lagi ya. 1, 2, talu. Lagi. 1,